Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Cahaya Buana dalam kajian bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas teks berbahasa Arab, teks pernyataan keaslian sebuah karya tulis. Teks ini diambil dari skripsi yang biasa ditulis oleh program studi bahasa dan sastra Arab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengapa teks ini saya jadikan sebagai bahan kajian? Karena beberapa atau sebagian mahasiswa terkadang dalam membaca teks ini melakukan kesalahan-kesalahan secara bahasa. Padahal teks ini adalah teks yang sangat penting karena akan menunjukkan bahwa apa yang ditulis oleh mahasiswa tersebut adalah sebuah kebenaran, bahwa dia menulis tidak melakukan plagiarisme dalam karya tulisnya. Baik, kita mulai saja dari judul yang paling atas di dalam sebuah teks pernyataan keaslian karya tulis, yaitu Iqraru Asolatil Bahsi. Iqraru asolatil bahsi. Iqrarun adalah artinya pernyataan, asolatun artinya keaslian, bahsun artinya penelitian atau dalam hal ini adalah skripsi. Perlu dibedakan bahwa bahsun itu umumnya untuk skripsi, sedangkan untuk tesis dan disertasi biasanya menggunakan risalatun. Baik, dalam judul ini ada 3 isim yang disusun dan menjadi sebuah rangkaian kata, bukan kalimat, tetapi ini adalah kata, yaitu iqrarun, kemudian asolatun, dan bahsun. Ketika disusun, isim ini akan menjadi iqraru asolatil bahsi. Okay. Pertanyaannya, mengapa kita membacanya iqraru, bukan iqroro atau iqrori? Di dalam bahasa Arab kita tidak bisa mengabaikan mengapa harus tidak bisa sembarangan kita membacanya. Iqraru ini dibaca marfu'un biddomah menggunakan iqraru, ya, karena isim ini terletak di awal kalimat. Tetapi argumen yang paling pas di sini sebenarnya karena posisinya sebagai khobar mubtada. Dari khobar, dari subjek yang dibuang atau predikat yang subjeknya dibuang. Iqraru kita bisa takwilkan mubtada yang dibuang, diprediksi adalah misalkan haza iqraru asolatil bahsi. Ini adalah pernyataan keaslian skripsi. Nah, iqraru maka bisa kita mengatakan bahwa iqraru dibaca marfu'un karena dia adalah khobar dari mubtada yang disembunyikan, ya, tidak dibacakan karena sudah mafhum, sudah paham. Asolati ini dibaca majrurun bil kasroh, ini kasroh nih, menggunakan kata kasroh karena dia adalah isim yang kedua setelah kata ikrar. Artinya ini adalah penyandaran isim ke dalam isim yang lainnya. Disebut dengan mudhofun ilaih. Maka iqraru selain dia memiliki kedudukan utamanya sebagai khobar mubtada dari mubtada yang dibuang, maka dia juga memiliki kedudukan yang kedua yaitu mudhofun ilaih. Yaitu mudhof. Itu yang dimudhof, yang disandarin. Nah, asolati dia adalah isim yang menyandar kepada ikrar, maka disebut dengan mudhofun ilaih. Hukumnya harus selalu majrur. Kalau di sini majrur dengan kasroh. Asolati. Yang ketiga juga sama. Maka asolati karena masih dirangkai dengan isim yang ketiga, maka dia juga punya kedudukan yang kedua. Selain mudhofun ilaih, maka dia juga menjadi mudhof. Nah, al-bahsi adalah isim yang ketiga sebagai penutup. Dia adalah mudhofun ilaih. Perhatikan struktur mudhofun ilaih hanya menerima alif lam pada akhir kata saja. Ya. Jadi saya baca ulang. Judulnya adalah Iqraru asolatil bahsi. Iqraru adalah khobar mubtada, ada khobar dari mubtada yang
tidak disebutkan subjeknya, kemudian dia juga mudhaf. As-sholati adalah mudhafun ilaih sekaligus dia juga memiliki kedudukan sebagai mudhaf. Yang terakhir adalah al-bahsi yaitu mudhafun ilaih. Oke. Ar-raqmul awwalu, nomor pertama. Mengapa saya tulis ar-raqmul awal? Karena di dalam pernyataan keaslian skripsi ini ada 3 poin. Tetapi poin yang pertama yang dibahas pada kajian ini adalah baru pada nomor yang pertama, poin yang pertama saja karena tidak memungkinkan untuk dibahas secara ketiga-tiganya. Pada pertemuan selanjutnya insya Allah akan dibacakan nomor 2 atau poin yang kedua. Kita lanjutkan di sini. Iqraru as-sholatil bahsi. Ikrar pernyataan keaslian skripsi. Oke, tadi sudah dibahas satu-satu. Lanjut kepada kalimat berikutnya. Di sini tertulis uqirru. Ana al-muwaqqi'u atau al-muwaqqi'atu adnahu. Perhatikan uqirru bukan membaca akoro. Bukan akoro. Bukan akirru juga. Tetapi uqirru. Uqirru ini adalah kata kerja fi'il mudhari dari sama dengan ikrar. Kalau ikrar adalah isim, pernyataan, uqirru adalah menyatakan. Siapa yang menyatakan? Nah, kita cari dulu fi'lul madhinya. Uqirru itu adalah fi'lul madhinya adalah aqarra yuqirru menggunakan wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Aqarra yuqirru iqraron. Maka iqrar ini adalah sama dengan uqirru. Cuman ini isim, yang uqirru adalah fi'il. Aqarra fi'lun madhinya, yuqirru fi'lul mudhari. Maka uqirru ini adalah fi'lul mudhari untuk dhamir saya. Di dalam hamzah ini ada punyanya saya. Jadi anak itu dalam hamzah ini menunjukkan bahwa ini adalah saya. Uqirru. Nah, kemudian muncul kata ana. Ini adalah sebagai penegas. Ana al-muwaqqi'u sebenarnya bentuk penegasan dari uqirru. Ana, ana saya, al-muwaqqi'u. Al-muwaqqi'u artinya yang menandatangani. Jangan membaca al-mauqi'. Al-mauqi' artinya tempat. Al-muwaqqi'u itu untuk muzakkar, kalau laki-laki katakan al-muwaqqi'u. Apakah perlu dituliskan al-muwaqqi'u dengan tak di sini? Tidak perlu. Kalau sudah tahu bahwa laki-laki katakan al-muwaqqi'u. Kalau perempuan yang menuliskan skripsinya maka tulis al-muwaqqi'atu. Ya. Ana saya al-muwaqqi'u yang menandatangani atau yang bertanda tangan adnahu di bawah ini. Ya, adna ini adalah sama dengan asfala. Asfalahu atau di bawah ini. Dia menunjukkan kepada dzaraf makan, tempat. Ya. Apa yang saya nyatakan? Satu, poin yang pertama. Ar-raqmul awal. Anna, bahwasanya bahsi skripsi, ya ini saya, skripsi saya ini, al-mausuma yang diberi judul, yang diberi nama, bi dengan, apa judulnya ini saya tulis sendiri, jadi judul yang saya buat sendiri, ya silahkan diganti judul ini sesuai dengan keperluan masing-masing. Judulnya adalah al-akhta'u, kesalahan-kesalahan, al-akhta'u, kesalahan-kesalahan, an-nahwiyatu, tata bahasa, atau nahwu, gramatika, wasarfiyatu, dan juga kesalahan sorof atau morfologi, fi qiraatin nusus, dalam membaca teks. Ya, ini judulnya saya buat sendiri. Ini adalah satu rangkaian kata bahwa dari anna, bahsi, al-mausum sampai kepada dalam tanda petik ini adalah rangkaian dari bahsi al-mausum. Jadi ini adalah subjek.
sampai kata nusus pada hakikatnya adalah rangkaian dari subjek. Meskipun isim yang sesungguhnya adalah ada kata-kata bahsun. Kalau tidak ada ya, maka annal bahsa. Annal bahsa. Kita kasih alif lam, ya ini kita buang. Maka menjadi annal bahsa. Karena anna berfungsi untuk menasobkan isim atau subjek yang dia kenain. Nah, yang dikenain adalah kata bahsi. Kenapa tidak bahsa? Karena ada ya mutakalim atau ya yang menunjukkan kepada saya. Sehingga dia harus mengikuti harokat ya ini. Dari mana kemudian tampak pada al-mausuma yang diberi judul, yang dinamakan. Maka al-mausuma ini adalah naat kata sifat kepada bahsi. Harusnya bahsa. Tetapi kemudian karena nempel ya mutakalim maka menjadi bahsi. Al-mausuma karena dia sifat kepada isim anna maka dia harokatnya mansub. Ketahuan nih, mansub bil fathah al-mausuma. Jadi ketika ditanya bacanya apa, al-mausumi atau al-mausumu? Bacanya adalah al-mausuma karena dia adalah naat kata sifat dari bahsi. Bahsi sendiri adalah isim anna yang mansub. Jadi anna itu fungsinya adalah menasobkan. Oke, cuman karena ada ya mutakalim maka dia tidak tampak mansubnya karena dia harus mengikuti harokatnya ya mutakalim. Al-mausuma bi al-akhta wa nawiyah ini satu rangkaian sampai pada saula ini apa namanya? Tanda kutip ini adalah rangkaian dari subjek, dari isim anna. Lalu mana khobar dari anna? Nah, anna ini kemudian dijawab anna bahsi al-mausuma bi al-akhta'u an-nahwiyatu was-sarfiyatu fi qira'atin nusus huwa amalun asilun li. Ya, jawabnya adalah kata huwa amalun asilun li. Ini adalah menempati predikat khobar daripada anna yang menjawab bahwa anna bahsi al-mausum bi al-akhta an-nahwiyah wa sarfiyah fi qira'atin nusus huwa amalun asilun li. Yaitu karya, amalun karya, asilun asli, li milik saya. Okay. Anjaztuhu yang tuh-nya saya nih ada saya. Ya anjaztuhu yang saya kerjakan si amal karya ini. Oke. Perhatikan ketika ada anjaztuhu ini adalah jumlah fi'liyah, sebelumnya adalah isim nakiroh yaitu amalun, asilun, maka jumlah fi'liyah ini pada hakikatnya adalah naat. Disebut naat jumlah fi'liyah. Bagaimana cara menerjemahkan dan memahaminya? Bahwa penelitian yang diberi judul ini adalah karya asli saya yang saya lakukan atau yang saya selesaikan bisifatihi sebagai juz'an bagian min mutatallabatil husul persyaratan dalam untuk memperoleh ala darajatil jami'iyatil ula gelar sarjana gelar S1 atau sarjana strata 1 di jami'ati di Universitas Syarif Hidayatullah Islamiyah Hukumiyah di UIN Syarif Hidayatullah di Universitas Islam Negeri. Nah, negeri itu hukumiyah, negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi ini didahulukan dulu ya, Bijami'ati Syarif Hidayatullah di Universitas Syarif Hidayatullah Islamiyah Hukumiyah Islam Negeri. Dan biasanya kalau dalam struktur kita adalah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Jadi bisifatihi juz'an. Ini sebagai halnya ya, juz'an. Min mutatallabatil husul. Jadi pada hakikatnya amalun asilun li anjaztu bisifati sampai kata di Jakarta ini adalah rangkaian dari khobar anna. Dari khobar anna ini predikatnya. Jadi anna bahsi al-mausum sampai ini tanda petik 2 ini adalah rangkaian dari isim anna. Jadi ini subjeknya.
Lalu khobarnya, predikatnya mana? Dimulai dari huwa amalun asilun sampai ujung Jakarta, pada hakikatnya adalah rangkaian dari predikat dari anna ini sendiri. Jadi strukturnya simpel. Sebenarnya hanya di sini ada struktur anna. Anna itu sama dengan inna, fungsinya menasobkan isim dan merofakkannya. Nah, lalu sebenarnya gampang, ini adalah subjeknya, isimnya namanya subjek, itu namanya isim inna. Khobar namanya adalah, predikatnya adalah khobar anna. Jadi anna bahsi al-mausum bil akhta di al-mausum bi al-akhta al-nawiyah, sampai sini ini adalah rangkaian isim anna atau subjeknya. Lalu dijawab, dijelaskan dengan huwa amalun asilun li anjaztuhu sampai kata di Jakarta pada posisi sebagai rangkaian predikatnya atau khobar anna. Mudah-mudahan sudah jelas ya untuk cara membacanya. Silahkan diulang-ulang kembali. Lalu kita cek ke sini. Ini mungkin tertutup ya. Yang pertama adalah ada al-mufradat. Jadi di dalam teks pernyataan ini hampir dikuasain oleh isim semuanya, fiilnya tidak banyak. Nah, ini untuk tambahan kosakata ini, penguasaan terhadap kosakatanya, saya tuliskan di sini adalah iqrar, artinya pernyataan, as-sholatun keaslian, al-bahsu itu adalah penelitian atau skripsi, ana saya, al-muwaqqi'u yang bertanda tangan, al-mausu yang diberi nama atau berjudul, al-akhta'u kesalahan-kesalahan, an-nahwiyatu adalah tata bahasa atau grammar, as-sarfiyatu bersifat morfologi, qiraatun bacaan, an-nusus teks-teks, huwa dia atau adalah, amalun karya, asilun asli, sifatun sifat, tetapi kalau udah bisifati kita artikan dengan sebagai juz'un bagian, mutatallabatun itu persyaratan atau tuntutan, al-husul memperoleh, ad-darajah itu strata atau level, al-jami'iyah level sarjana ya, diartikan dengan level sarjana, al-jami'iyah itu level gelar di universitas, al-ula pertama, jami'ah universitas. Kalau al-jami'iyah keuniversitasan, al-islamiyah Islam, al-hukumiyah negeri, Jakarta adalah nama kita, nama tempat Jakarta, Syarif Hidayatullah. Oke, baik, kepada mufradat dari kata kerja kita menemukan hanya dua saja, yaitu kata aqarra yuqirru yang artinya menyatakan, aqarra yuqirru iqrar. Jadi yang digunakan di sini adalah yuqirru fi'lul mudhari menjadi uqirru saya menyatakan, iqrar menjadi judul, iqraru as-sholatil bahsi. Kemudian ada anjaza yunjizu, injaz artinya adalah melakukan, mencapai, menyelesaikan. Ini ya, anjaza yunjizu, injaz. Oke, anjaztuhu artinya saya melakukannya. Nah, ini kepada amalun asil, kepada karya sastra itu. Nah, ini adalah yang terakhir tidak disebutkan kata kerja, tetapi biasanya digunakan kata tauqi dan muwaqqi'un. Waqqa'a yuwaqqi'u artinya menandatangani. Ana uwaqqi'u berarti saya menandatangani. Tauqi'un adalah tanda tangan. Muwaqqi'un adalah orang yang menandatangani. Jangan sampai membacanya salah ketika tujuan adalah tanda tangan. Kalau mauqi adalah tempat. Lalu berikutnya adalah al-mufradat, berikutnya adalah harfun. Di sini juga huruf banyak digunakan. Selain huruf juga sebenarnya ada seperti ini, adna, asfala, ini adalah dzaraf makan ya, artinya di bawah. Anna tadi sudah disebutkan artinya bahwasanya, fungsinya adalah dia menasobkan isim. Isim itu adalah subjek, tarfa'ul khobar, merofakkan predikatnya khobar. Oke. Ba huruf jar, ini harful jar. Harful jar berarti setelah ba maka menggunakan mansub, majrur, kasrohkan ya, umumnya dikasrohkan. Wawu ini adalah huruf ataf, yaitu dia akan mengikuti kata sebelumnya. Fi adalah huruf jar juga, dia akan mengkasrohkan, menjarkan isim setelahnya. Li juga sama, harful jar, menjarkan atau mengkasrohkan isim setelahnya. Min dan juga ala, demikian selanjutnya.
Contohnya kita kembali kepada teks, misalkan mana tadi fi kiroati, maka fi kiroati ini dibaca ti majrur kasroh karena ada fi, ya. Kemudian contoh lainnya min. Nih di sini ada min. Kalau li ini karena ya saya jadi tidak tampak. Setelah ini min mutatallabati, bukan tatallabatu, tapi karena min mutatallabati, ala darajati, oke. Bijamiati. Oke, jadi kecuali di Jakarta ini karena isim Jakarta tidak boleh diubah-ubah, namanya isim mabni. Isim alam mabni tidak berubah. Bisifatihi, bi masuk bisifatihi, bukan bisifatu tapi bisifati karena masuknya huruf jar ini. Lalu kenapa bi setelah ini kemudian al-akhta'u? Karena saya kemudian berikan tanda kutip di sini bahwa ini adalah bagian lain, namanya jumlah muakkiyah. Kita tidak boleh mengubah-ubahnya karena ini adalah sebuah judul. Maka bi al-akhta'u an-nahwiyatu ini adalah satu jumlah muhakkiyah, namanya sudah satu kemasan, ini tidak satu rangkaian kata, jadi tidak perlu diganti karena ini adalah judul dari sebuah penelitian, misalkan seperti itu. Baik, sudah cukup pertemuan kali ini. Insyaallah sanaltaqi fil madati tsaniyah wa hiya ar-raqmusani min iqrari as-salatil bahsi. Jadi bagian nomor kedua dari pernyataan keaslian skripsi. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.